Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adat, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan, demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'dah. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan sehat walafiat dan juga dipermudah dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat AR yang dirahmati Allah, terima kasih kalian yang setia kunjung di channel ini. Semoga support kalian bisa menjadikan kami lebih semangat di dalam menyuarakan kebenaran demi kemajuan NKRI. Amin Allahumma amin. Sahabat AR, sebelumnya ayo kita sama-sama mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 dan juga Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Semoga
dalam kepemimpinan beliau mampu membawa Indonesia lebih maju, mampu membawa Indonesia lebih bermartabat di mata negara lain, mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dan semoga di bawah kepemimpinan Pak Prabowo semakin tegas untuk menindak orang-orang yang memasukkan budayanya ke Indonesia melebihi dan diunggulkan melebihi daripada budaya Indonesia sendiri. Semoga Pak Prabowo lebih tegas menindak mereka-mereka yang ingin merusak NKRI. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran lebih tegas lagi, lebih selektif lagi di dalam memilih orang-orang yang harus duduk untuk membantu dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Semoga juga Bapak Prabowo ya dalam memimpinnya nanti, semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan sampai akhir masa jabatan beliau diberikan kesehatan sehingga beliau mampu mengemban amanah daripada rakyat Republik Indonesia. Amin, Allahumma amin. Sahabat AR News, pidato pertama Bapak Prabowo Subianto sangat menggelegar dan ini sangat menampar orang-orang yang sekarang lagi duduk di PBNU menikmati jabatannya. Orang-orang yang menjadi pemimpin baik itu ketum PBNU maupun Rois Am PBNU yang sangat-sangat ditampar ya oleh pidato Bapak Prabowo Subianto, di mana beliau mengatakan menjadi seorang pemimpin harus bijaksana, harus arif bijaksana. Pemimpin adalah mengemban amanah rakyat ya. Jadi seorang pemimpin itu bukan untuk dilayani oleh rakyat, akan tetapi melayani rakyat. Ya, ini sangat tamparan sekali, di mana rakyat menjerit ya, akar rumput NU menjerit, akan tetapi yang di atas malah lebih mesra kepada Pak Alawi. Ini sungguh sangat-sangat membagongkan, dan ini menurut saya sebuah tamparan keras dari Pak Prabowo. Salut dengan Pak Prabowo yang tetap menjunjung tinggi budaya Indonesia melebihi budaya-budaya asing yang masuk, walaupun masuknya itu dengan berkedok agama. Jadi saya khususnya bagi saya sendiri ya, dan juga warga Nahdliyin akar rumput sangat-sangat berharap di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto nantinya bisa mengatasi polemik nasab ini agar tidak berkepanjangan, agar negeri ini tidak dikotak-katik sejarahnya oleh para Pahlawi, agar sejarah negeri ini tidak dikaburkan oleh para Pahlawi, dan agar tidak ada lagi namanya perbudakan atas nama agama yang memakai kemuliaan Rasulullah sebagai bentuk pembodohan kepada rakyat Indonesia. Bapak Prabowo, kami berharap dengan sangat kepada jenengan dan juga Bapak Gibran Raka Buming Raka, semoga kami doakan selalu Bapak berdua mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur, negeri yang gemah ripah roh jinawi, bermartabat di mata dunia. Amin, Allahumma amin. Selamat bertugas Bapak. Salam NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.